Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Balik lagi ke pembelajaran bahasa Jepang. Nah, sekarang materinya mengenai kata tunjuk. Jadi kan kalau minggu belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Balik lagi ke pembelajaran bahasa Jepang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masih mengenai materi bab 4 dan materinya sekarang itu mengenai kata tunjuk suatu benda. Jadi kalau misalnya minggu lalu itu kita mempelajari barang-barang yang ada di kelas, benda-benda yang ada di kelas. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kata tunjuk barang-barang tersebut. Yuk langsung aja siapin buku catatannya dan kita mulai belajar. Oke, jadi kata tunjuk yang akan kita bahas sekarang itu ada 3 ya dalam bahasa Jepang, yaitu kore, sore, dan are. Nah, apa sih perbedaannya dari kore, sore, are ini? Kalau kore itu artinya adalah ini. Dia disebutkan ketika dekat dengan si pembicara. Misalnya nih, contohnya barang yang dipegang oleh si pembicara, saya pembicara, kamu pendengar ya. Nah, saya memegang pulpen. Saya bilang ini adalah pulpen. Jadi, saya menyebutkan kata tunjuknya menggunakan kore. Ini, ya. Sedangkan kalau sore apa? Sore itu artinya itu dan dia dekat dengan si pendengar. Misalnya, pulpen ini kamu yang pegang. Kamu yang pegang, ceritanya kamu yang pegang. Nah, saya menyebutkan sore. Kenapa? Karena saya menunjukkan suatu benda itu yang dekat dengan si pendengar. Jadi, sore itu adalah menunjukkan suatu benda yang artinya itu dalam catatan dekat dengan si pendengar. Oke. Next ada are. Nah, untuk are ini artinya sama juga itu, tapi dalam catatan dia jauh dari pembicara dan jauh dari pendengar. Misalnya gimana nih? Misalnya si pulpen ini dipegangnya oleh orang ketiga, dipegangnya oleh orang lain ya. Sedangkan yang berbicaranya itu yang ngobrolnya saya dan kamu, ya, saya dan kamu. Terus si pulpennya ini dipegang oleh si C. Nah, saya nanyainnya ke kamu, itu pulpen siapa? Nah, itu yang dimaksud adalah karena dipegangnya bukan sama saya dan bukan sama kamu, maka disebutnya adalah are. Paham sampai sini? Jadi kalau kore itu pulpennya dipegang oleh saya, kalau sore dekat dengan pendengar, dan are itu jauh dari pembicara maupun pendengar. Paham ya? Kita langsung masuk ke contoh untuk menerjemahkannya. Untuk kore, contohnya, ini adalah pensil. Ini aja deh pulpen ya. Ini adalah pulpen. Rumusnya, kata tunjuk dulu, kemudian dilanjutkan dengan partikel wa, kemudian dilanjutkan dengan kata bendanya apa, dan diakhiri dengan akhiran positif des. Ya. Jadi bahasa Jepangnya ini dalam bahasa Jepang adalah kore, dilanjutkan dengan partikel wa, dilanjutkan dengan kata bendanya apa? Pulpen. Pulpen apa, hayo? Minggu lalu ditulis nggak, dicatat nggak, dibuka lagi catatannya. Pulpen bahasa Jepangnya borupen, kemudian akhiran positif yaitu des. Jadi ini adalah pulpen bahasa Jepangnya kore wa borupen des. Paham ya? Terus contoh lain, itu dalam artian dekat ya, dalam kurung dekat adalah pulpen. Jadi bahasa Jepangnya itu dekat adalah sore, dilanjutkan dengan partikel wa, kemudian borupen, dan akhirannya des. Ya, begitupun dengan are. Kalau misalnya si pulpennya jauh dari pembicara maupun dari pendengar, dan di sananya itu dalam kurung jauh, bahasa Jepangnya adalah are, kemudian dilanjutkan partikel wa, kemudian kata bendanya borupen, dan akhirannya des. Gampang ya? Sebenarnya sih lebih gampang menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, kore itu ieu, sore eta, are itu. Nah, kalau bahasa Sunda gampang kan? Ada 3 juga sama. Ieu, eta, itu. Ieu, eta, itu. Jauh, ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia tetap aja ini, itu. Tapi dalam artian itu dekat dan itu jauh.
itu yang dipegang oleh si pendengar, dan itu yang jauh dengan si pembicara dan si pendengar. Bisa dipahami ya? Untuk kalimat negatif kayak gimana? Sama aja dengan positif, ingat tinggal diganti akhirannya aja, yaitu dewa arimasen. Nah, next untuk bertanya nih. Kalau bertanya sama kata tunjuknya dulu, kemudian dilanjutkan dengan partikel wa. Tapi untuk kata bendanya itu diganti dengan nan. Nan itu artinya apa? Dan akhiran untuk kata tanya deska. Jadi kore wa nan deska, bertanya ini adalah apa? Gitu ya. Kore wa nan desu ka? Terus kalau misalnya saya pengen nanyain apa yang sedang dipegang kamu. Kamu sedang megang apa tuh? Mudah-mudahan sedang megang buku ya. Nah, saya nanyain sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu adalah apa? Nanti kamu menjawab kore wa hon desu. Ini adalah buku. Kayak gitu. Paham? Terus kalau misalnya sensei boleh nggak nanyain tapi disebutkan kata bendanya. Misalnya, sensei apakah ini pulpen? Nah, misal kayak gitu. Jadi bisa aja nan yang tadi tetap aja digunakan menggunakan kata benda. Jadi, kore wa borupen desu ka? Apakah ini adalah pulpen? Jadi kalau tidak tahu barangnya apa, bisa menggunakan nan desu ka. Tapi kalau mau memastikan apakah itu pulpen, nah bisa menggunakan disebutkan kata bendanya. Bisa dipahami ya sampai sini, wakarimashita ka? Nah, sekarang kita gabungkan materi hari ini dengan materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu itu kan kalimat kepemilikan, ya kan? Misal, watashi no enpitsu desu atau watashi no bolpen desu, pulpen saya, gitu kan? Nah, sekarang ditambahkan kata tunjuknya. Jadi, ini adalah pulpen saya. Nah, bahasa Jepangnya adalah kata tunjuknya dulu, dilanjutkan dengan partikel wa, kemudian siapa yang memilikinya, kata benda orangnya, dan partikel no, lanjut dengan kata bendanya apa, dan diakhiri dengan akhiran des. Yuk diulang contoh lain, misalnya, ini adalah penghapus saya. Kata tunjuknya ini, kore, dilanjutkan dengan partikel wa, kemudian penghapus saya. Jadi, watashi no keshigomu desu. Ini adalah penghapus saya. Kore wa watashi no keshigomu desu. Paham? Paham ya? Nah, sekarang misalnya gimana kalau mau bertanya siapa yang memiliki pulpen tersebut? Nah, ceritanya si pulpennya dipegang oleh si Doraemon misalnya ya, si Doraemon. Saya lagi ngobrolnya sama kamu dan saya bertanyanya sama kamu nih. Misalnya, pulpen yang dipegang Doraemon itu punya siapa gitu kan? Itu pulpen punya siapa, kayak gitu. Nah, jadi bahasa Jepangnya adalah, ingat kata tunjuknya menggunakan yang mana? Kore, sore, atau are. Ingat, si pulpennya berada jauh di pembicara dan di pendengar, ada di orang lain. Berarti kata tunjuknya menggunakan are. Kemudian partikel wa. Kemudian ingat waktu minggu lalu pertanyaan untuk menanyakan siapa itu dalam bahasa Jepangnya apa? Dare ya. Kalau lupa silakan buka-buka lagi buku catatannya yang minggu kemarin. Selanjutnya setelah dare dilanjutkan dengan partikel no, partikel kepemilikan, dan dilanjutkan dengan kata bendanya. Kata bendanya misalnya pulpen, borupen, dan diakhiri dengan kalimat tanya desu ka. Jadi bahasa Jepangnya adalah are wa dare no borupen desu ka. Itu adalah pulpen siapa. Atau kalau misalnya nggak disebutin pulpennya juga nggak apa-apa. Misalnya itu punya siapa, udah jelas-jelas nunjuknya ke pulpen. Jadi bisa aja itu punya siapa. Bisa dihapus kata bendanya menjadi are wa dare no desu ka. Are wa dare no desu ka. Itu punya siapa. Bisa ya. Nah, udah segitu aja untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Paham nggak? Wakarimashita ka? Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Insya Allah sebisa-bisa bakalan saya jawab ya. Jadi sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Korema dewa arimasu, arigatou gozaimasu, mata reshu. Assalamualaikum.